Firman Tuhan selalu baru untuk setiap orang yang hidup di dalam kasih agape, tanpa retorika, dengan berdiakonia, bermarturia, hidup dalam kekudusan, mengasihi, mengampuni, memberkati selalu ya. Makanya harus sangkal diri, pikul salib, supaya jangan pura-pura, supaya jangan retorika. Mengenai sangkal diri, pikul salib ini ya. Nah, tema kita hari ini Saul dan Samuel. Kita lihat bagaimana orang-orang ini yang diurapi Tuhan ya. Baik Saul dan Samuel ini diurapi Tuhan. Bedanya kalau kita baca di 1 Samuel 3 kemarin, Samuel ini tiap hari penuh dengan rema. Tiap hari dia penuh dengan rema. Dan tidak ada satupun rema itu gugur dari hidupnya. Karena dia tiap hari hidup dalam kasih, dia melihat penderitaan orang Israel dari kecil ya. Si kecil Samuel itu tiap hari dia melihat pengaduan Israel yang tertindas. Maka hidupnya melimpah ya dengan kasih itu, dan akhirnya rema itu melimpah, penuh dia dengan Roh Kudus. Samuel ini juga memimpin Israel maju perang melawan orang Filistin ya. Dan selama dalam pemerintahannya Samuel ini sebagai hakim, orang Filistin itu dikalahkan. Tapi kemudian seperti biasa, orang-orang ini orang-orang durhaka, orang sudah senang dia lupa sama Tuhan. Nah, suatu ketika mereka minta raja. Ya, 1 Samuel 8 kemarin kita belajar. Minta raja, dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih. Ya, dikasih. Seringkali kita kan mau pakai jalannya kita sendiri kan. Nah, kita mau jalannya kita sendiri, dikasih sama Tuhan. Sertai. Waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini full time, tapi dari kecil saya miskin Tuhan. Saya pengen rasa minder. Anda tahu kalau orang seumur hidup miskin itu nggak enak ya, nggak enak. Dia nggak pernah tahu rasanya punya duit banyak. Terus saya doa batin, doa itu Anda batin, nggak usah Anda doa puasa, nggak usah. Anda membatin di dalam kekudusanmu, di dalam perenunganmu, itu Anda sedang berdoa. Doa itu kenapa harus Anda ucapkan kayak tadi biasanya kita ucapkan supaya yang lain dengar apa yang menjadi harapan di hatimu, apa yang menjadi doa di hatimu, makanya diucapkan dalam doa syafaat kita. Ya, ini saudara-saudara yang bertanya kok doanya pakai begitu. Loh, kalau nggak diucapkan bagaimana kita bisa sepakat apa yang diinginkan hati setiap orang? Ya, makanya doa itu diucapkan kalau lagi rame-rame. Oh, lagi sendiri mah dalam hati saja. Ya, Anda batin itu Anda sedang berdoa. Ya. Nah, sama ya, saya juga batin dulu, Tuhan, aku minder Tuhan. Setiap kali ketemu gini, minder, apa dikit minder. Karena saking miskinnya dulu ya. Memang saya pandai ya, waktu saya udah kuliah, wah saya selalu top gitu ya. Orang-orang, saya dong asisten dosen aja 4 mata kuliah ya. Nah, tetapi rasa minder itu tetap ada. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan saya masuk dunia sekuler. Ya, benar-benar diizinkan. Itu tidak pernah saya menyangka seumur hidup saya masuk dunia sekuler. Waktu itu ya, karena saya tidak pernah ingin jadi dunia sekuler. Tiba-tiba Yayasan Dulus dibakar. Yayasan Dulus dibakar, wah kita pontang-panting, kacau balau, isi saya lagi hamil, si Ana lagi hamil, wisely. Akhirnya kita berpikir, kita udah di Jakarta, udah nyangkut nih. Udah dah, kerja. Akhirnya kita ngelamar. Pertama kerja itu di bank asing, bank terkenal ya. Bisa keterima ya, heran saya juga bingung itu. Ya ajaib, padahal yang daftar itu ada yang dari mana-mana ya. Tapi yang keterima saya. Nggak tahu kenapa yang keterima saya. Tapi udah gitu, ya itu tadi ya. Tuhan mulai angkat, karir itu mulai lancar, semua yang dikerjakan berhasil. Saya merasakan itu pengurapan ya. Serius. Saya merasakan setiap saya tuntun ya. Itu bayangin saya itu lulusan dari pertanian, saya bisa kerja di bank asing yang besar,
ya, dan gaji saya lebih besar daripada orang yang lulusan dari Australia. So, bayangin, gaji saya lebih gede daripada yang lulusan dari 3 kali. Jadi saya naik gaji pertama kecil, saudara, UMR-nya Jakarta, gaji pertama, UMR Jakarta serius. Gaji setahun itu 3 kalinya, langsung naik 3 kalinya. Lalu saya pindah ke perkebunan. Saya pikir saya nggak nyaman kerja di bank, walaupun ilmunya banyak, tetapi ya basicnya saya. Karena saya punya satu apa namanya mimpi tetap ya untuk pergi masuk perkebunan. Diterima masuk perkebunan, gajinya 5 kalinya daripada di bank itu, saudara. Wah, ngeri, saudara. Tuhan kasih berlimpah yang saya kerjakan. Orang tuh meremehkan saya, tapi Tuhan pimpin ya. Semua yang tak kerjakan di perkebunan itu jadi semua. Bikin pabrik, bikin milling itu ya. Yang udah miliar-miliar gagal, saya cuma tak kasih uang 100 juta, tak tambahin cuman bikin ini ya, bikin modifikasi sedikit. Ilmunya dari om saya yang arsitek. Kan nggak nyangka yang begitu kan. Dari mana saya kepikiran telepon om saya. Om gimana nih kondisinya begini. Om saya ketawa. Itu masalah gampang itu. Itu salah itu yang pertama bikin. Nggak boleh diblok. Itu kan Palembang tanahnya tanah gambut. Nggak bisa begitu. Om saya itu yang bikin bandaranya Palembang. Nah itu om saya yang bikin bandara di Palembang gitu ya. Jadi sama dia dibikinkan skemanya itu. Bagaimana bikin skema naruh mesin itu. Wah sejak itu lancar semua. Lancar. Wah seorang sampai bos saya heran-heran itu ya. Kok kamu bisa kepikiran gitu? Tuh bilang iya nih om saya ngajarin, digambarin semua. Yang gambar om saya. Wah, dan terusnya, wah kita bongkar banyak kasus-kasus itu ya waktu itu ya. Dan Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Ya, Tuhan izinkan. Kalau Anda minta, kadang-kadang Tuhan kasih loh. Ya, dengan suatu maksud. Ketika engkau ingin menjadi raja dalam hidupmu sendiri, engkau ingin membagi kerajaanmu sendiri, kadang-kadang Tuhan kasih loh. Bukan Tuhan mau jerumuskan, tapi Tuhan uji hati kita. Oh Tuhan uji hati saya. Setahun lurus, 2 tahun, 3 tahun lurus, hati saya nggak melekat sama uang. Sungguh saudara, begitu ada macam-macam intrik politik segala macam, saya pindah kerja gaji saya pasti lebih gede. Serius ya, pindah kerja saya pasti lebih gede. Setiap kali pindah kerja gajinya lebih gede. Ya, sampai gaji puluhan juta itu karena pindah kerja langsung gaji gede itu ya. Itu saya ngerasakan ya, nggak khawatir hari esok mau pergi kemana, yuk mau makan di restoran, tinggal klaim ke kantor. Enak ya, oke kemarin restoran tinggal klaim ke kantor aja. Oke kalau saya mau ngajak keluarga supaya bisa klaim kantor, saya ngajak customer saya kan, keluarganya customer saya. So, saya klaim kantor. Boleh, memang boleh ya. Sama siapa saja, sama istri saya Pak perginya. Klaim. Makanya customer saya sama saya loyal-loyal karena kita pendekatannya family kan. Saya pendekat mereka itu isi tak ajak kenalan sama istrinya dia, kenalan main apa anaknya saya main sama anaknya dia. Jadi semua customer saya pasti loyal dengan saya. Karena sungkan kan. Sungkan itu tadi kekeluargaan. Nah, Tuhan izinkan semua itu terjadi dan Tuhan buat sukses. Sampai suatu ketika saya bosan untuk hidup kudus. Nah itu cilaka, saudara. Itu masalahnya bosan hidup benar. Karena saya lihat teman-teman saya yang hidupnya nggak benar, juga karirnya seperti saya, bukan banyak, ada. Ya, nah ada ya. Wah, saya ini padahal termasuk muda dan sukses. Ini ada yang seperti itu yang tidak takut sama Tuhan. Dan saya baru tahu uang dia lebih banyak dari saya. Wah, saya panas, saudara. Di situ saya diuji hati saya. Goyang. Dia cari uang dengan cara yang mengerikan sekali, saudara. Nah, tetapi orang kan sawang sinawang. Saya kan nggak ngerti apa yang ada di balik itu kan. Nah, itu makanya hati-hati. Sama seperti Saul dengan Samuel ini. Si Samuel seumur hidupnya dia takut sama Tuhan, dia hidupnya dalam remah dituntun, ada malah nggak penuh dengan Roh Kudus. Saul enggak.
Ketika Saul tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, itu hanya sekali. Itu hanya sekali tuh Saul dipenuhi Roh Kudus. Ya, dia begitu melihat orang Israel tertindas, maka dia tergerak dengan belas kasihan. Dan dia mendapat logos dari Samuel. Dan logos itu ketemu dengan belas kasihan, dengan agape. Jadilah rema. Dan rema itu memenuhi dia, penuh dia Roh Kudus, dia pimpin orang Israel. Sehingga dia bisa melakukan apa yang sebetulnya selama ini dia hindari atau dia tidak mau lakukan. Begitu dengan kita kan, kita Tuhan pimpin saya untuk hidup di dalam pengurapan sehingga semua yang saya kerjakan itu jadi emas. Sampai suatu ketika saya berubah setia sama Tuhan. Maaf kata ya, saya sudah di penjara saja, ya difitnah, saya bisa keluar loh. Ejan loh. Wah, orang itu sampai bilang tidak mungkin. Musuhmu itu mafia. Mafia kelas kakap itu sama musuh saya itu. Wah, itu kalau saya sebut mungkin beberapa saudara ngerti itu. Ya, jenderal-jenderal polisi takut sama dia. Musuh saya itu kelas kakap. Sepupu-sepupu saya bilang, wah mati kamu kali ini. Sial kamu urusan sama dia. Saya lolos tuh saya loh. Padahal sudah di dalam. Di dalam LP aja bisa lolos saya tuh. Wah ngeri, wah, langsung saya kabur itu waktu itu ya, karena urusan dengan keluarga segala keluarga besar segala macam. Itu aja bisa lolos. Bayangkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu bisa lolos loh saya. Lolosnya saya bukan cuma lolos, Tuhan berkati saya berlipat kali ganda setelah itu. Setelah lolos saya itu, Tuhan nggak telantar. Cuma 3 bulan. Saya numpang di rumah tante saya 3 bulan. Ya, habis 3 bulan, saya bisa beli rumah. Bukan langsung, wow, saya udah dilucutin semua mobil saya BMW baru itu ya. Saya armada, saya punya armada banyak itu udah dilucutin semua armada saya. Nah, saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang 500.000 rupiah dikasih sama om saya. Saya jalan dari rumah kami, eh, dari rumah eh, dari rumah kami yang di Tegal itu, terus kita pergi ke Jakarta, lari kita sembunyi. Dalam 3 bulan saya beli rumah karena saya kerja, gajinya gede banget. Pada zaman itu ngajuin kartu kredit gampang banget ya. Wah, kartu kredit saya banyak. Kartu kredit saya saja 100 juta saudara limitnya. Empat ya, ada empat, satu kartu kredit 25 juta. Ngeri saudara. Penyertaan Tuhan. Bayangin penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah beserta denganmu, ya, karena engkau hidup di dalam diakonia dan marturia. Dengan rajin, oh saya diakonia marturia. Ya, saya rajin zaman itu saya kenceng. Oh, saya tiap hari ngumpulin anak-anak di rumah, injilin kok. Bahkan waktu saya eh, makanya saya panas sekali, saya marah sekali ya waktu saya di penjara itu saya marah sekali karena saya merasa saya nggak bikin jahat kok, seumur hidup saya jujur kok. Tapi disitulah Tuhan mulai ya, dia uji saya. Padahal lolos loh. Tadi kalau dibilang Samuel tadi sampai ada geledek, itu waktu mau kasus itu saya udah ngimpi loh, Tuhan udah kasih tahu saya. Tuhan kasih tahu saya akan terjadi gitu ya. Ada masalah-masalah itu saya udah ngimpi. Dan waktu bangunnya itu gara-gara geledek, sudah serem kan, ngimpinya itu bangunnya gara-gara geledek. Wah itu terjadi benar. Itu aja lolos saya. Tetapi ya itu tadi, saya bilang Tuhan saya capek jadi domba. Saya capek jadi domba, saya ingin jadi serigala. Nanti kalau kita nanti di pasal-pasal selanjutnya kita lihat perjalanannya Saul, bagaimana dia tidak setia. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita mendirikan kerajaan kita. Akhirnya orang-orang Israel makin jauh, akhirnya murtad terakhir-terakhirnya. Ya, akhirnya murtad. Nah, akhirnya saya nyaris murtad. Karena ketika itu saya bilang, Tuhan saya capek jadi domba. Ketika disakiti saya mengembik. Saya hanya bisa doa, saya disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Kapan saya balesnya Tuhan? Tuhan kasih izin. Wah, saya kenalan dengan orang-orang berpangkat itu ya. Sampai saya dibawain senjata, bawain pistol segala macam itu edan, pokoknya itu tambah edan saya itu. Wah, ngeri saudara. Akhirnya berubah setia hati itu.
Dulu telepon, kalau ada apa-apa teleponnya Tuhan, Tuhan tolong aku. Wah, sekarang kalau disakiti orang, saya teleponnya, Abang tolong aku bang. Udah saya kirim ini, kirim itu. Udah selesai masalah saya. Itu yang terjadi ketika engkau mendirikan kerajaanmu sendiri, engkau menghindari salib, ya, nggak mau, jangan Tuhan, nggak mau, ngapain, ya kan, engkau mau kerajaanmu sendiri, salib itu datang, nggak mau Tuhan, nggak. Gereja mengajarkan pada kita, tengking itu pencobaan itu, bilang pergi badai pergi, nggak bisa. Tuhan suruh kita jalani di dalamnya, bukan suruh tengking badai itu, Anda suruh jalani di dalamnya, ya. Tangan saya kan ada tatonya gede banget ya. Tatonya itu artinya, ya, saat when the wave grows stronger, ketika gelombang itu makin besar, the strong men are revealed. Maka orang-orang yang kuat itu nanti dinyatakan. Itu eh, apa namanya, semboyannya Sayetet, ya, slogannya Sayetet, pasukan khususnya Israel. Mereka tuh latihannya kayak udah mau mati, saudara. Kayak mau ngirim orang mati itu kalau kalau Sayetet itu. Jadi mereka disuruh, kalau suruh berenang itu disuruh nyebrang laut berenangnya. Benar-benar disuruh nyebrang laut. Kalau disuruh naik itu disuruh naik. Itu ya, mereka suruh bawa senjata sampai ke atasnya benteng Masada, terus dia bilang, Masada tidak akan hancur lagi, tidak akan jatuh lagi. Mereka disuruh jadi gitu tanpa air, tanpa ini. Jadi mereka disuruh dalam serba minim, suruh sampai kalau apa namanya latihan itu sampai udah kayak setengah mati, kayak udah bener-bener udah di ambang batas kematian itu latihannya mereka itu. Tetapi orang-orang yang bertahan itu udah jadi pasukan khusus, itu pasukan khusus yang paling ditakuti di seluruh dunia ya. Bukan Amerika, Israel ya. Makanya Israel menang perang terus, nggak pernah kalah Israel kalau perang itu. Biar negara kecil, dia bikin bikin rusak di mana-mana. Padahal negaranya kecil. Nah, gelombang yang besar itu bukan Anda tengking-tengking, saudara. Dulu kita tengking-tengking gak hilang-hilang. Tuhan bilang itu buat kamu supaya kamu kuat. Goblok lu. Dan saya nggak mau, karena saya sudah punya kerajaan saya sendiri. Saya nggak mau, saya tolak. Respon saya salah, nggak mau, nggak mau. Saya seperti Saul, ya, nggak mau. Tuhan, saya ini kan raja. Saya ini orang terhormat, gengsi saya. Kita disuruh merendah loh, disuruh rendah hati, nggak mau saya. Kurang ajar, balas. Kamu gablok saya sekali, tak gablok kamu 10 kali. Dan akhirnya tangan Tuhan sendiri yang tekan saya. Karena Tuhan tidak mau saya hilang. Makanya Samuel itu bilang, enggak, ya sudah terjadi, sudah. Kamu mendirikan kerajaanmu, kamu punya ini. Saya juga nggak tahu ya bagaimana saya bisa kembali. Coba waktu itu udah, itu istri saya juga sempat ngomong, wah kalau sudah begini kita suruh full time lagi bagaimana ya. Oh, kita sudah nyoba full time lagi. Wah yang nggak bener, nggak karu-karuan saudara. Di gereja saya bikin masalah. Dulu saya kalau disakiti saya cuma berdoa. Sekarang kalau ada orang ganggu saya tak pindah saudara. Apalagi saya jadi wakil gembala kan. Tak pindah, tak kasih KTP. Ini orang nggak bener pindah. Ini orang nggak tulus. Ini orang, wah alasannya banyak pokoknya. Kacau jadi. Nggak bener. Respon-respon kita pun nggak bener. Karena kita punya raja sendiri kayak Herodes, ya. Harusnya respon kita ketika ada Yesus menjadi raja, oh enggak, rajanya saya, bukan Yesus. Yesus adalah gangguan dalam hidupmu. Berapa banyak Yesus adalah gangguan dalam hidupmu, ya. Anda punya salib Yesus, tiba-tiba selingkuh, ya kan, lagi selingkuh di kamar, lagi salibnya ditaruh, ditutupin pakai topi. Ya kan kurang ajar tuh. Wah, pengalaman pribadi enggak, bukan pengalaman pribadi, saya nonton film begitu. Ada film dia lagi selingkuh, kemudian foto apa gambar apa salibnya ditutupin pakai topi, kan kurang ajar. Bukan itunya, saya nggak peduli dengan salib itu, tapi maksudnya betapa menghinanya engkau Yesus dianggap sebagai gangguan dalam hidupmu. Jangan sampai Yesus menjadi gangguan dalam hidupmu, annoying. Kehadiran Roh Kudus itu menjadi annoying, akhirnya dia tinggalkan engkau.
Sekali Roh Kudus tinggalkan kau, semua yang kau kerjakan untuk emas pun jadi tai. Hati-hati. Sekarang hari ini kau turutin omonganku, ya. Firman Tuhan berkata, setia sama Tuhan. Respon sangkal diri pikul salib. Semua tai yang kamu pegang hari ini, kamu ada di sarang tai pun, itu nanti jadi emas semua. Serius, saya sudah ngalamin pengurapan itu. Ketika kamu diperas, nangis, ya Tuhan, dah kuat Tuhan. Anda tetap rendah hati, Anda tetap cinta Tuhan, Anda tetap angkat tangan, Anda tetap memuji Tuhan. Semua kotoran yang Anda pegang jadi emas. Tapi sekali waktu ketika Anda dirikan kerajaanmu sendiri, ya, Anda anggap bahwa Yesus adalah gangguan, malah jadi gangguan, ancaman, selesai sudah. Semua emas yang kau pegang pun, sak bonggol-bonggolnya habis. Habis. Habis, saudara. Anda mau ngalami sendiri, apa mau percaya sama saya? Haleluya. Ngancem, Pak. Hei, bukan ngancem. Ini pengalaman pribadi saya ceritain ke Anda ya. Jangan sampai Roh Kudus itu ya, jangan sampai Yesus itu jadi gangguan dalam hidupmu. Engkau merasa terganggu dengan kehadiran Yesus gara-gara kamu punya uang banyak, pengen mangkal di Alexis, pengen selingkuh, Anda pengen macam-macam. Wah, serem ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pagi hari ini membuat engkau tetap setia dengan salibmu. Sangkal diri pikul salib, nikmati. Daripada nanti bukan pikul salib Anda ya malah nggak karu-karuan. Nikmati ya. Waktu Anda jadi domba ngembik, orang merendahkan dirimu. Sekalipun kepalanya pun Anda bisa beli. Nggak usah ngomong, diem aja. Ya, berkati, ampuni. Jangan takut orang mau singkirkan kamu, orang mau fitnah kamu, biarin saja. Itu ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.